memuliakan nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Puji Tuhan. Selamat datang kembali untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Seberapa yang ada, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian, semua baik. Kita ada sampai hari ini, kita boleh datang di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami boleh datang menyembah Engkau ya Bapa. Semuanya karena kebaikan Engkau ya Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mulaikan ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti ya Bapa. Dan kami siap untuk bersuka cita. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita angkat pujian. Denganmu Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi ragu akan kasih Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, 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 sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari saya undang makin berdiri kembali. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan
Haleluya. Kamu muda-mudi yang terkasih dalam Tuhan, mau berjalan bersama Tuhan? Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Oh, oh, oh. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali. Pujian nama Tuhan terus memberkati pujian kita semua. Tiba saatnya langsung saja pujian dari pemudinya dipersilakan untuk memuji Tuhan.
memuliakan nama Tuhan, bersyukur kita sudah dipilih Tuhan, untuk kita menjadi pekerja, untuk kita melayani Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Pujian tidak gaya panjang lebarkan kembali. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau fokuskan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku, sepada hidup menerpaku. Janjimu di jalanku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di jalanku, pulihkan hidupku. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
bersyukur ya Bapa. Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami ya Yesus. Allah yang selalu setia akan kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus. Pujikan nama Tuhan. Dengan kasih Kristus, nanti Saudari Vina pimpin di dalam doa kebenaran firman Tuhan, dan mimbar kami serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan untuk kami anak-anak muda-Mu berkumpul di tempat ini memuji mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ya Yesus, supaya firman-Mu ini bisa menjadi rema, menjadi pelajaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sucikan hati kami untuk menerima firman-Mu. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berbicara, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Disampaikan selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah memuji nama Tuhan. Dan kita akan kembali belajar firman Tuhan petang hari ini. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, Tuhan berkati malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara supaya kita tidak menjadi hamba uang. Kita memang memerlukan uang untuk segala aktivitas maupun kehidupan kita. Namun kita tidak mau diperbudak oleh uang. Ya, melainkan kita yang memperbudak uang. Kita menjadi tuan atas uang. Dan Tuhan juga melalui firman-Nya supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya apa yang masih bisa kita miliki, apa yang masih bisa kita gunakan, ya kita syukuri. Hidup ini apa adanya, bukan mengada-ngada. Ya.
Kalau kita perlu sesuatu dan kita memang bisa membelinya, ingatlah sesuai dengan keperluan, bukan dengan keinginan. Dengan keperluan kita. Kita belajar mencukupkan diri, bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Ya. Supaya hidup ini tidak mengalami suatu kesulitan. Kalau kita menuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan yang sangat luar biasa ini, kita akan mengalami kesulitan hidup apabila kita tidak belajar untuk mencukupkan. Kalau memang sudah rusak dan memang harus ganti, perlu yang baru dan ada berkat Tuhan, tidak masalah kita memilikinya. Ya. Jadi kita mencukupkan diri sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan kita lihat ayat 5 bagian B itu membuktikan pemeliharaan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Ya, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ada perubahan generasi, ada perubahan umur, ada perubahan waktu. Dan Daud berkata, namun tidak pernah sekali-kali kulihat orang benar meminta-minta roti. Atau anak-anak cucunya mengalami kekurangan. Ya. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita. Walaupun kita seperti pujian ada dalam tekanan, ada dalam kesulitan, ada dalam badai hidup, ada dalam pergumulan masalah, hal-hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita selesaikan. Mungkin sudah mendekati deadline. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih menemukan jalan buntu. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit hari-hari ini ya saudara. Kalau dulu minyak goreng masih murah 14.000, di Alfamart, Indomaret kosong. Sekarang 47.000 full, penuh. Nah, berarti di sini ya apa ya saudara? Kita mau berspekulasi yang tidak baik pun ya memang demikian. Dulu masih 14.000 per liter kosong. Tapi sekarang saudara masuk ke Indomaret, Alfamart, harganya hampir 50.000. Stok minyak sangat melimpah. Tapi ingat, Wahyu katakan, ya bukan Mas Wahyu ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, Tuhan memerintahkan supaya jangan merusakkan minyak dan anggur. Ya pada masa itu minyak dan anggur itu sebagai kebutuhan pokok yang penting dan bernilai ekonomis. Dan ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau, artinya Tuhan tidak akan mengabaikan. Tuhan tidak akan melupakan atau menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Kalau kita membiarkan sesuatu berarti itu sudah tidak penting. Itu sudah tidak berguna. Tapi Tuhan tidaklah demikian. Dan Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah satu hal yang harus kita tanamkan sampai mendarah daging dalam hidup ini ialah sebagai orang percaya, Tuhan itu tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Hanya kadangkala pikiran kita, perasaan kita, atau penilaian kita yang menganggap Tuhan itu jauh. Yang menganggap Tuhan itu telah tinggalkan kita. Berbeda pada masa zaman perjanjian lama. Saul karena ketidaktaatannya terus menerus Tuhan meninggalkan. Simson, karena terus hidup dalam dosa, Tuhan tinggalkan. Tapi bukan demikian kita. Dengan kasih karunia-Nya yang besar, Dia tidak tinggalkan kita, justru Dia menghampiri saya dan saudara untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus berjanji Dia akan beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Walaupun secara visual kasat mata kita tidak bisa melihat Yesus beserta kita. Sama seperti orang tua kita yang kasat mata selalu ada dengan kita, tinggal dengan kita. Atau teman-teman kita yang beserta kita.
namun kita punya suatu keyakinan, suatu iman, suatu percaya yang teguh dia beserta kita. Tanamkan terus itu dalam pikiran, dalam hati. Tuhan beserta kita sehingga setiap apa yang kita akan lewati, setiap apa yang akan kita lalui, setiap apa yang akan kita kerjakan, dia turut campur tangan dalam segala perkara. Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Maka dari itu ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Ayo mulai malam hari ini, kita mau melatih perkataan kita. Ya. Selalu berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya. Karena perkataan kita ini berkuasa. Dan Tuhan berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut, maka dia akan tercampak. Jadi artinya, ketika kita membuka perkataan kita pada apa yang menjadi sasaran, itu pasti terjadi. Saudara perlu uang seperti ayat yang kelima, katakan, hai uang aku perlu. Karena Tuhan penolong. Aku perlu untuk bayar ini, untuk shopping, untuk kolekte. Aku perlu Tuhan. Katakan di titik pusat. Mungkin saudara masih sekolah. Katakan, hai tugas, aku bisa mengerjakan dengan pertolongan. Jadi mulai melatih diri. Ya. Dua hari yang lalu, saya kehabisan beras sama sekali. Biasanya saya minta di sini, ya beberapa, tapi saya enggak minta. Selesai pagi, atur anak-anak, saya mau sekolah, saya katakan, hai beras, datanglah kemari, aku mau masak. Tuhan cukupkan. Berhenti seseorang. Anggap beras. Dan saya menangis, saya peluk kepada orang yang memberi. Saya katakan jujur, hari ini beras saya. Tuhan kasih. Sering saya katakan gitu, nggak punya uang, hai uang datanglah. Aku perlu untuk keperluan rumah tanggaku. Untuk kolekte. Saya katakan langsung kepada titik pusatnya, hai uang aku perlu. WA, minta nomor rekening. Padahal nggak pernah saya duga sebelumnya. Ada yang telepon kepada istri saya, Cil kirim itu nomor rekening. Tadi saya enggak punya uang. Tuhan, uang habis. Selesai bangun tidur, saya buka pintu. Enggak. Ada titipan berkat. Untuk, puji Tuhan. Sudah saya gunakan untuk persembahan hari ini. Jadi katakan, mungkin beban permasalahanmu apa, katakan itu pada titik pusatnya, apa. Terus latih diri itu. Berani, yakin, katakan Tuhan penolongku, aku tidak akan. Mengapa kita mau katakan ini Tuhan adalah penolongku? Sebab ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri berdasarkan kemampuan, kekuatan, logika, pikiran kita. Ada hal-hal di mana hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Dan memang benar kalau kita mau merenungkan semuanya adalah turut campur tangan. Namun ada hal-hal yang benar-benar menjadi bagian Tuhan di mana kita sama sekali tidak bisa melakukan pertolongan. Dan kalau kita melatih diri Tuhan adalah penolongku, maka segala apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena ada suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti menang.
Kadangkala saya dan saudara menilai pertolongan Tuhan berdasarkan waktu. Tapi ingat Tuhan punya waktu tersendiri. Dan dia menolong tepat pada waktu. Sehingga kita juga dapat berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun pada zaman ini itu akan semakin sulit. Akan ada banyak manusia yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Mungkin karena persaingan di sekolah, persaingan di pekerjaan, persaingan di pelayanan, sehingga banyak manusia berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk mencari kesalahan, weak point, titik lemah kita. Dan sebagai kesempatan ini saat yang tepat untuk menjatuhkan, karena saya sudah tahu titik lemah. Hari-hari ini banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan orang lain demi sesuatu yang tinggi. Bukankah ada kata-kata yang bagus, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan yang lain. Naiklah tinggi tanpa menginjak yang lain. Naiklah tinggi dengan segala usaha dan kemampuan. Dimanapun kita akan menjumpai manusia-manusia yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Mungkin bisa karena iri dengan kita, karena kita berprestasi, karena kita disertai Tuhan, sama seperti Yusuf. Karena kita diberkati jauh dari yang lain, sehingga kita orang-orang teman-teman kita iri. Mungkin kita berprestasi menghasilkan banyak karya, menghasilkan banyak prestasi, menghasilkan banyak hal, sehingga teman-teman kita iri dan berusaha menjatuhkan kita. Tapi selama kita menjadikan Tuhan penolong kita, kita dapat berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap? Karena kekuasaan Tuhan untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup kita jauh lebih besar daripada apa yang manusia dapat lakukan. Maka dari itu, percayalah, yakin dengan perkataan kita, Tuhan adalah penolongku. Ada hal-hal, ada bagian-bagian di mana kita tidak akan mampu, tidak akan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kita membutuhkan supranatural Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Maka dari itu jangan jalani hidup dengan kekuatan kita, jalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena Dia selalu menopang, tak perlu ragu, tak perlu takut. Seperti puji-pujian ibadah hari ini sangat menguatkan saya pribadi, demikian juga saya percaya kepada pemuda remaja. Yang intinya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada. Dalam urusan jasmani, dalam urusan rohani, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kemenangan menjadi bagian kita. Kiranya renungan firman Tuhan menjadi kekuatan kita bersama, memberi kita pengertian baru, dan menambah iman kita di dalam. Tidak perlu saya panjang-panjang lebarkan, yang penting saudara nyantol apa pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Maju terus, semangat terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan merasa jalannya buntu. Seperti Hizkia. Tuhan perintahkan bahwa pamitanlah, engkau akan mati. Namun karena dia yakin akan pertolongan Tuhan, Tuhan sembuhkan dan perpanjang. Masih ada banyak hal-hal lain di Alkitab yang bisa menguatkan kita.
tokoh-tokoh di Alkitab yang benar-benar menjadikan Tuhan penolongnya, maka kemenangan menjadi bagian hidup mereka. Demikian pun saya dan saudara. Kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Seperti pujian yang sebelum kita nyanyikan dalam ibadah tadi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Dia kuat kita, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, Tuhan berkati pengumuman gereja. Besok pagi ibadah sekolah minggu jam 6.45. Dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja dan memakai baju batik minggu terakhir. Terus berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk instalasi listrik gereja kita, supaya Tuhan tolong selalu maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mungkin ada usulan-usulan mau ada acara tentang Paskah, silakan disampaikan, silakan dikeluarkan unek-uneknya. Kalau Tuhan kehendaki mungkin bisa walking, ya tidak apa-apa ya. Kalau belum ya nanti nunggu liburan. Walaupun pemerintah sudah mengumumkan sudah menjadi endemik ya, tapi kita tetap menjaga kesehatan dan berhati-hati. Mudik pun lebaran sudah diizinkan. Kita lebih berhati-hati, tetap waspada, Tuhan pasti beserta dan menolong kita. Sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Ku kan berdiri nyanyikan dengan iman, dengan kekuatan. Badai apapun yang menimpa, kami mau tetap berdiri teguh. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan dalam tekanan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyah, sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan yakin, dengan iman kami selalu berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan pernah takut. Sampai kapanpun kami terus bertahan, sampai selamanya kami tak tergoyahkan, karena Yesus beserta dengan hidup kami. Memberkati setiap generasi muda yang hadir pada malam hari ini, Tuhan pakai bagi kemuliaan Allah dimanapun kami berada. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan kami, baik keuangan, kesehatan, keperluan sehari-hari, keperluan untuk persembahan, keperluan untuk sekolah, keperluan untuk apapun, kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Setelah ini kami akan berpisah pulang.
Tuhan hentar kami di rumah dengan selamat. Dan besok kami di hari yang baru, setelah kami beristirahat kami boleh bangun. Dapat kembali ke rumah Tuhan memuji nama Engkau, bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.